Baik, menarik sekali banyak hal yang telah disampaikan oleh Bang Al-Azhar. Kita mungkin ingin dengar kisah yang lainnya yang ada di sini, boleh kami persilahkan. Atau pertanyaan mungkin untuk Bang Al-Azhar, bagaimana tentang proses kepenyairan dan kesenian yang digeluti oleh Pak Idrus Tintin. Beliau sangat berani dan memilih jalan kesenian ini sebagai profesi sampai sisa usia beliau. Baik, kami persilakan. Iya, silakan Pak Ridwan. Oke, ini memang jeruk makan jeruk. Karena saya biasanya tak akan mau membaca puisi, tak mau komentar dalam acara yang sebenarnya saya adalah arsiteknya. Tapi untuk almarhum Idrus Tintin, Anda bisa lihat dari ujung sana sampai ke ujung sana sudah 20 orang penerima anugerah Sagang. Mengapa dia yang pertama? Dan karena di mobil dalam perjalanan saya ke Dumai, saya kepingin apa yang saya kasihkan Mai Idrus nih ya. Karena begitu tunak, begitu luar biasa dia bersenian. Dan pertanyaan apa yang memberikan dengan dia ya? Mau kasih gaji tiap bulan dia tak seharusnya. Akhirnya itulah yang melahirkan anugerah Sagang. Jadi anugerah Sagang itu lahir karena Idrus. Dan karena itu dialah orang pertama yang mendapatkan anugerah itu. Sagang itu halaman budaya yang sudah duluan ada. Nah, karena aku selalu menghormati dia, saya selalu menghargai dia, selalu berteman. Dan saya memang terlambat bertemu secara dengan dia. Bilang dia umur 55 atau 56 lah. Ada waktu dia bertemu dengan saya di Hotel Dharma Utama. Kami nongkrong dan dia menulis puisi itu. Padahal dia mencari beberapa puisi untuk disiapkan jumlahnya menjadi 55 untuk kado ulang tahun dia. Nah, lahirnya anugerah Sagang itu adalah karena saya mencari sesuatu apa yang ingin saya berikan kepada dia. Karena itulah kriteria pertama seniman budayawan Sagang itu sangat bertumbuh pada ketunakan dan kemandirian. Artinya orang, kalau ada beberapa orang yang sama kelasnya, tapi ada satu orang yang hidup matinya dengan kesenian, maka dialah yang akan dipilih. Karena itu makanya ada pegawai negeri terlambat, ada ya lama sekali semua yang jadi terus dan untuk jadi anggota dewan, lama lah, sampai lama sekali. Tapi orang yang satu itu karena hidup matinya kesenian, dia menjadi semacam kriteria. Di akhir belakangan ini menjadi sangat longgar, tapi proses dulu pada 4 aspek penilaian itu, aspek tunakan, aspek karya, aspek pengaruh, dan yang terakhir adalah kemandirian itu. Nah, aspek kemandirian itu membuat proses memilih calon seniman budayawan yang pilihan Sagang itu menjadi agak lama, agak ketat, agak rumit mencari siapa sebetulnya yang hidup dari kesenian. Saya kira itu catatan. Nanti saya kepingin membacakan puisi untuk, karena saya juga menulis puisi tentang untuk mengingat almarhum. Terima kasih Pak Ida. Jadi sangat tunak sekali di dunia kesenian ya. Jadi tidak ada yang bisa menafikan bagaimana ketunakan beliau di dunia kesenian ini. Baiklah para hadirin, sambil kita tunggu ada berbagi pengalaman di sini. Oke. Iya, Bang Zuarman Ahmad silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Barangkali kita perlu menengok atau menilik kembali terminologi Barat itu, bahwa sastra itu adalah tertulis. Kalau kita baca sejarah, pada abad 11, 12 sampai 16 zaman Barok itu, Al-Halaj misalnya, ada Diwan Al-Halaj, ada Diwan Samsudin Tabriz, ada puisi-puisi Jalaluddin Rumi, dan sejumlah orang suci yang kata Pran Eres itu, orang suci yang penyair. Banyak orang suci jadi penyair, tetapi penyair barangkali payah menjadi orang suci. Itu adalah puisi-puisi yang seperti Pak Idrus Tintin, bahwa penyair yang hakiki yang pada waktu itu adalah penyair yang tidak menulis, tidak dituliskan.
Kita baca diwan-diwan Al-Hafiz, diwan Hafiz juga itu adalah puisi-puisinya itu ditulis oleh muridnya, ditulis kembali oleh muridnya. Saya mau merefleksi Pak Idrus Tintin ini, bahwa kalau puisi-puisi Pak Idrus Tintin itu yang lisan itu ditulis, ada yang menulisnya, misalnya murid-muridnya ya, saya termasuk muridnya, dia juga ya, di SMA juga dan di luar apa, dan saya masuk SMA itu karena dua hal itu, ada Pak Al-Azhar di SMA 2 itu, dan ada Pak Idrus Tintin, ada SMA 2 itu terkenal dengan seni, dan saya mengenal ini, ada Pak Iskandar Leo, dulu saya sudah kenal, rupanya Pak Iskandar Leo itu Pak Rida Kliamsi, dan saya SMP itu sudah kenal, bahwa banyak sekali puisi-puisi Idrus Tintin ini kalau dituliskan lisannya itu barangkali sampai ratusan puisi. Barangkali itu yang mau saya katakan, bahwa puisi bukanlah hanya ditulis. Terima kasih. Ada yang ingin ditanggapi dari Bang Zuarman? Saya rasa tidak ada yang ditanggapi. Jadi apa yang dilakukan oleh Armawi adalah apa yang dilakukan oleh seorang murid di dalam apa pengertian yang dikemukakan oleh Zuarman itu. Satu hari kami berada di dekat jembatan Sail arah ke Gulem sana, di sebuah kedai yang muram sekali. Kami duduk di situ, dan sesudah minum kopi, Pak Idrus tiba-tiba berkata, "Renyai lagi, akan kemana? Pasti mati." Dan saya melakukan apa sebagai murid? Saya melakukan apa yang dikatakan oleh Zuarman. Saya mengambil juga kertas rokok dan kemudian meminjam pena pulpen kepada pemilik kedai lontong itu, dan menuliskan apa yang beliau ucapkan, dan itu tersimpan terus padanya dan pada saya. Tapi saya sampai sekarang tidak mengerti mengapa itu tidak beliau masukkan di dalam buku puisinya. Ketika hari-hari terakhirnya kami dan keluarga kita menyelenggarakan peringatan ulang tahun beliau ya. Ini Pak Idrus Siti di kamar depan, sedangkan Ibu Masani terkapar stroke di kamar yang satu lagi. Dan dia, Pak Idrus menangis bukan karena gembira begitu banyak orang-orang dan kenalan serta murid-muridnya merayakan ulang tahunnya di situ, tapi dia menangis kenapa Masani di ulang tahunnya di bulan November. Saya kira bukan kebetulan kalau tema Madah Pujangga malam ini mengambil urung waktu Pak Idrus, karena ini adalah bulan kelahiran almarhum ya, 10 November 1932. Ya, Pak Idrus tidak menangis karena terharu begitu kami begitu ramai di rumahnya, tapi dia terharu dari kursi rodanya melihat istrinya terbaring di sana dan tidak bisa lagi menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan ketika ulang tahunnya Zuarman. Bung di mana Tuan? Tidak bisa lagi begitu. Nah, itu juga bagian dari sebenarnya momen-momen puitis yang diharapkan oleh Pak Idrus itu. Dan saya berbisik kepadanya waktu itu tentang puisi Gerimis. Gerimis, oleh Nyai lagi, ya, pasti mati. Dan dia katakan dia pasti mati. Ya, itu saja. Terakhir, kalau boleh, saya mau mengatakan bahwa Pak Idrus Tintin
adalah seorang pembaca yang juga kemaru. Seorang aktor adalah seorang pembaca. Bang Rida, saya berkenalan dengan Don Quixote de la Mancha, itu dari Pak Idrus, Cervantes itu. Saya berkenalan dengan terjemahan M. Rajab, namanya Sejarah Dunia, yang berisi surat-surat dari Pandit Jawaharlal Nehru kepada Indira Gandhi, putrinya. Surat-surat dari penjara. Ketika Nehru di penjara, beliau menulis surat kepada Indira Gandhi. Surat itu isinya adalah sejarah dunia. Dan Pak Idrus Sintin memberikan buku itu kepada saya. Pak Idrus Sintin memberikan kepada saya di bawah bendera revolusi yang pada waktu itu setengah terlarang. Dan Pak Idrus Sintin juga memberikan kepada saya karya agung Boris Pasternak, terjemahannya yang berjudul Dr. Zhivago. Beliau hampir hafal teks-teks dari buku-buku yang anak-anak muda kan pada waktu itu seperti ingin ketika dia muda juga kita didorong untuk seperti memegang tampuk dunia. Hei, kamu jangan seperti Don Quixote yang mencabut pedang untuk melawan kincir angin. Ya, karena dunia sudah berubah, karena itu isi otakmu dan isi kalbumu. Pelajaran-pelajaran yang seperti itu jarang diberikan oleh orang tua dalam pengertian bapak hari ini kepada anak-anaknya. Dan saya mungkin lebih daripada putra-putri kandungnya, saya merasa beruntung memiliki bapak seperti dia. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita akan saksikan persembahan dari UKM Batra Universitas Riau, Tari Puisi. Kami silakan.